Di daerah perbatasan antara Monian dan Agalta yang kecil, terdapat sebuah kota biasa. Penduduk di kota ini memiliki kehidupan yang damai dan stabil, jauh dari kepadatan dan kesibukan masyarakat. Mereka bekerja di siang hari, dan pada malam hari, mereka pergi ke rumah minum di kota itu untuk minum-minum dan bersantai. Hidup yang teratur dan stabil itu adalah berkat B.G. Klein, Sheriff kota itu. B.G. Klein adalah penembak cepat yang sangat terkenal. Kemampuan menembaknya tidak tertandingi dan terkenal dengan kecepatannya menarik senjata. B.G. Klein yang taat peraturan selalu menganggap menjaga keamanan kota merupakan tanggung jawabnya. Dia mencintai pekerjaan dan kewajibannya dan mempercayai hukum kebenaran dan keadilan. Dia membenci kejahatan dan menganggapnya sebagai lawan. Dan dia telah melindungi kota itu dari segala jenis perampok dan penjahat selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, dia sangat dicintai oleh penduduk kota tersebut. Di suatu malam, seperti biasanya, B.G. Klein menjalankan patroli hariannya sambil membawa senapannya. Di tengah-tengah patroli, dia mendengar suara tembakan dan teriakan dari arah pak tertua. B.G. Klein langsung mengetahui segerombolan tamu tak diundang menyusup masuk ke dalam kota tersebut. B.G. Klein segera bergegas ke pak tertua tersebut. Sekelompok pemabuk berpakaian aneh sedang mengobrak-abrik tempat itu. Banyak penduduk kota dipukuli hingga tewas oleh mereka. Sedangkan pemilik pakter itu ditembak dan dibunuh oleh pemimpin kelompok penjahat tersebut. Walaupun telah diperingati oleh B.G. Klein, kelompok penjahat itu tidak takut. Malah mengatakan bahwa kota itu akan diambil alih oleh mereka dan menyuruh B.G. Klein untuk tidak ikut campur. Apa yang dilakukan para penjahat itu menyulut amarah B.G. Klein. Maka dia menarik senapannya dan bertarung dengan mereka. Akhirnya, terlepas dari seorang anak buah yang melarikan diri, sebagian dari kelompok penjahat itu terbunuh oleh senapan B.G. Klein dan sisanya tertangkap tanpa perlawanan. Pada keesokan harinya, B.G. Klein membawa para penjahat yang tertangkap ke tengah-tengah kota. Tetapi pada saat itu, pemimpin kelompok itu mengungkapkan identitasnya. Dia adalah Blendy, keponakan Waldoken, pemimpin yang paling berkuasa di Los Pecados. Anak buahnya telah melarikan diri ke Los Pecados pada malam itu untuk menyampaikan pesan. Jika sesuatu terjadi padanya, pamannya pasti akan menghancurkan kota kecil ini dan semua orang akan terkubur bersamanya. Blendy baru saja menyelesaikan kalimatnya dan kerumunan yang penuh amarah itu tiba-tiba terdiam. Mereka mengetahui kota dosa dan Waldoken serta apa yang dapat dilakukan olehnya. Perlahan-lahan, para penduduk kota mulai goyah. Mereka setuju melepaskan Blendy dan berharap Blendy akan melupakan pengalaman buruknya di kota ini. Di mata B.G. Klein yang membenci kejahatan, perbuatan itu merupakan tindakan berkompromi dengan kriminal dan penghinaan bagi keadilan. Tanpa mempedulikan perlawanan dari penduduk kota, dia memenjarakan Blendy dan mengumumkan akan menggantungnya dalam 3 hari sebagai balasan atas pemilik pakter yang ditembaknya. Setelah 3 hari, segerombolan besar penjahat datang ke pinggiran kota itu. Mereka membawa banyak senjata dan menuntut agar penduduk kota melepaskan Blendy serta menawarkan uang dalam jumlah besar sebagai tanda permohonan maaf. Keamanan kota sangat terancam oleh para kriminal itu. B.G. Klein keluar dengan berani dan mendorong seluruh kota untuk bertarung melawan penjahat dan mempertahankan kota kelahiran mereka. Tetapi B.G. Klein tidak menyangka kalau para penduduk dan teman-teman yang telah dia lindungi tidak ingin hidup dan mati bersamanya. Setelah pengambilan suara yang cepat, penduduk kota melengsarkan B.G. Klein dari jabatan sheriff dan mengusirnya dari kota itu. Para penduduk itu melepaskan Blendy dan memperoleh hadiah uang yang besar. Namun, Blendy masih memilih untuk berkhianat, yang berujung pada kelompok penjahat menguasai kota dan bersiap untuk membakarnya. Pada saat itu, B.G. Klein telah membawa tasnya dan berjalan jauh dari kota tersebut. Tetapi, ketika asap dan api dari kota kecil itu telah membumbung ke langit, B.G. Klein tidak dapat mengabaikannya, bahkan jika orang-orang yang telah dilindunginya selama hidupnya telah mengkhianatinya. Hukum keadilan di dalam benaknya tidak akan terhapus.
Bahkan jika dia berjuang seorang diri, dia akan bertarung melawan kejahatan hingga titik darah penghabisan. Ketika para penjahat sedang menghancurkan kota itu dengan semena-mena BG Clean muncul, seakan-akan seorang prajurit turun dari surga. Kemampuan BG Clean dalam menembak dan kecepatan menarik senapan yang luar biasa menjadi momok yang menakutkan bagi para penjahat pada malam tersebut. Setelah pertarungan yang sengit, BG Clean terluka. Dan korban dari kelompok penjahat terus berjatuhan, melindungi Blendy yang dilukai oleh BG Clean untuk kabur. Para penduduk kota yang selamat menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun kepada BG Clean, berharap BG Clean akan tinggal dan melindungi kota. Tetapi BG Clean hanya tersenyum dan tidak menjawab. Malam itu juga, BG Clean mengendarai keledai tuanya, meninggalkan kota diam-diam dan berangkat menuju kota dosa. Dia tahu kalau dia tidak mencari Ken yang akan mencarinya. Thank you.